Halo, nama saya Afina Daniswara. Saya dari Blitar, Prodi Bahasa Inggris Universitas Islam Blitar. Di sini saya akan menerangkan tentang kepribadian melankolis. Dan untuk selebihnya, check it out. Oke, kita mulai dari awal. Apa sih kepribadian melankolis itu? Mungkin banyak teman-teman yang kurang mengerti apa itu kepribadian melankolis. Mari kita simak. Kepribadian melankolis. Kepribadian melankolis merupakan salah satu dari 4 kepribadian yang melankolis sendiri didominasi oleh orang introvert. Nah, untuk 3 kepribadian lain selain melankolis, ada koleris, sanguinis, serta plekmatis. Yang orang ekstrovert, kebalikan dari introvert, mereka cenderung punya tipe kepribadian koleris dan sanguinis. Untuk introvert sendiri, melankolis salah satunya, dan satu lagi plekmatis. Teman-teman tahu kan apa itu orang introvert? Orang introvert sendiri adalah tipe kepribadian di mana mereka cenderung fokus kepada pikiran dan perasaan yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Atau bisa dibilang dengan banyak hal sih. Ciri-ciri introvert itu seperti merasa berkumpul dengan banyak orang, itu menguras energi mereka. Lalu ada senang dengan kesendiriannya mereka sendiri, jadi mereka tuh nggak bosan dengan dirinya sendiri. Meskipun kesehariannya cuma monoton itu aja. Lalu ada juga lingkaran pertemanan dekatnya itu tidak terlalu besar. Soalnya orang introvert itu kebanyakan mereka memilah-milah untuk berteman dengan siapapun. Jadi mereka tuh cocok nggak sih kalau semisal mau berteman dengan orang ini, dan ini. Mereka memilih dan memilah siapa yang paling cocok untuk dirinya yang seorang introvert. Oke, next. Peneliti Herbert W. Hallam Jr. menyimpulkan bahwa melankolis ialah tipe kepribadian dengan sifat gelisah, emosional, kreatif, berhati-hati, perfeksionis, moody, dan sensitif. Dari sini kita bisa menyimpulkan sedikit demi sedikit kalau melankolis itu merupakan kepribadian dengan tipe seseorang yang sangat pendiam. Karena dengan gelisah, emosional, berhati-hati, dan perfeksionis sendiri merupakan seseorang yang sangat berpikir panjang untuk melakukan suatu hal. Jadi mereka akan cenderung menginginkan beberapa cara dan dengan sudut yang berbeda gimana untuk memecahkan masalah tersebut. Kita mulai dari beberapa karakter melankolis. Yang pertama, ada gemar menganalisa. Melankolis memiliki kebiasaan untuk menganalisa sesuatu seperti hasil akhir ataupun jalan keluar. Mereka akan melihat sesuatu dari beberapa sudut pandang. Ini sangat efektif dalam pengambilan keputusan karena melankolis dapat melihat ke depan seperti apa yang akan terjadi. Tak heran jika melankolis bagus dalam pemecahan masalah, perencanaan maupun pengorganisasian. Lalu untuk ciri kedua dari melankolis, ada perfeksionis. Melankolis cenderung perfeksionis. Mereka ingin segala sesuatu berjalan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Ini bertujuan untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan standar mereka. Namun, apabila yang dihasilkan tidak sesuai dengan harapan mereka, besar kemungkinan melankolis akan marah. Kendati demikian, melankolis tidak akan menampakkan kemarahannya secara langsung. Namun apabila sudah mencapai puncaknya, melankolis bisa saja meluapkan kemarahannya. Jadi seperti bom berjalan. Kalau semisal kita tidak mengetahui orang itu melankolis atau bukan, jadi berharap hati-hati dengan perkataan atau perbuatan.
Untuk ciri ketiga dari melankolis, ada kreatif. Melankolis adalah pribadi yang kreatif. Mereka biasanya adalah seorang seniman, musisi, ataupun penulis. Dengan kemampuan analisanya, melankolis dapat melihat sesuatu yang mungkin orang lain tidak bisa. Ini yang kemudian membuat melankolis kerap punya ide out of the box. Melankolis sendiri bisa menunjukkan rasa peduli dan sayang kepada orang lain melalui kreativitasnya. Lalu untuk ciri keempat dari melankolis, ada suasana hati yang berubah-ubah. Meski dikenal dengan ketenangannya, melankolis adalah pribadi yang sangat emosional. Ia bisa menata emosinya dengan baik di dalam dirinya. Namun, ini bisa cepat berubah jika ada sesuatu yang mengganggu perasaannya. Seperti halnya jika seseorang sering merasa gelisah, mereka akan cenderung diam atau meluapkan kemarahannya dengan seperti bermain video game, melukis, ataupun dengan traveling. Tapi seorang melankolis cenderung akan melakukan sesuatu yang mungkin dengan porsinya mereka yang selalu cenderung di dalam ruangan. Dan ciri kelima dari melankolis, ada cara menunjukkan cinta. Melankolis cenderung menunjukkan perasaan cinta melalui tindakan daripada perkataan. Mereka akan memberikan perhatian kepada pasangan atau orang-orang terdekat dengan cara mereka sendiri, seperti memberikan sebuah kado atau memberikan surprise, dan lain-lain. Sebenarnya, jika membahas tentang ciri-ciri seorang melankolis, itu ada banyak sekali. Seperti halnya memiliki standar tinggi dan tidak mudah disenangkan, menyukai data, diagram, ataupun grafik, dan yang paling over itu pendendam. Ia adalah pendendam jangka panjang dan sulit melupakan suatu kejadian yang membuatnya marah, malu, ataupun kecewa di masa lalu. Walaupun seorang melankolis mungkin sudah memaafkan orang-orang yang terlibat dalam kejadian tersebut, tapi seorang melankolis akan tetap mengingat akan suatu kejadian tersebut dengan sedikit membuatnya yang mungkin, oh, aku harus lebih dari itu, ataupun dia harus membalasnya. Ada seorang peneliti bernama Florence Lidor dalam bukunya Personality Plus menerbitkan secara lengkap tentang ciri-ciri orang dengan tipe kepribadian melankolis, baik ditinjau dari lingkungan pekerjaan, keluarga, ataupun teman. Yang pertama, kepribadian melankolis sempurna. Lalu ada yang kedua, kekuatan emosi melankolis sempurna, yang dimulai dari mendalam dan penuh pikiran, analitis, dan sebagainya. Untuk yang ketiga, melankolis sempurna sebagai orang tua yang standarnya sendiri itu sangat tinggi, yang selalu ingin dilakukan dengan secara benar, merapikan barang-barang anak contohnya, lalu mendorong intelijensi dan bakat. Dan untuk yang keempat, melankolis sempurna di lingkungan pekerjaan, yang seperti dengan sebagai orang tua, punya yang standar tinggi, gigih dan cermat, yang otomatis membuatnya perfeksionis. Dan untuk yang terakhir, melankolis sempurna sebagai teman. Melankolis sempurna sebagai teman cenderung hati-hati dalam berteman, menghindari perhatian. Yang paling poin plus dalam melankolis ini adalah setia dan berbakti. Okay, to the next slide. Kelebihan melankolis. Melankolis merasa sangat nyaman dengan ruang privasinya, sehingga ia tidak akan merasa bosan ataupun terganggu dengan rutinitasnya yang monoton. Orang dengan kepribadian melankolis juga dapat dipercaya dan sangat stabil. Ini bisa menjadi kunci di dalam upaya mendapatkan partner bisnis.
Pemilik kepribadian melankolis juga menjaga relasi dalam jangka panjang. Yang dikenal sebagai pribadi yang tenang, melankolis biasanya akan menunjukkan perasaannya dengan sikapnya yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Di sisi lain, mereka juga biasanya melakukan hal-hal yang telah didiskusikan bersama. Seperti beberapa karakteristik lain yang dimiliki melankolis adalah loyal, bermotivasi, mengatasi batasan diri mereka, berorientasi pada tugas, detail, dan tujuan. Lalu, untuk kekurangan melankolis dalam hal pekerjaan, orang tipe melankolis bisa kurang cocok menjalankan bisnis. Sifat melankolis kurang bisa berkompetisi dengan persaingan bisnis yang saat ini semakin cepat dengan tuntutan tinggi. Orang melankolis sendiri juga berisiko mengalami depresi yang disebut Major Depressive Disorder. Dilansir Heartline, MGD adalah kondisi kesehatan mental dengan ciri-ciri adanya perasaan sedih dan putus asa secara ekstrim. MDD dapat berpengaruh pada aktivitas dan kehidupan sehari-hari seorang dengan kepribadian melankolis, seperti hilangnya nafsu makan, jam tidur, tidak senang melakukan kegiatan atau hobi favorit, dan lain sebagainya. Depresi itu bisa berakibat pada turunnya berat badan secara masif dan gangguan kesehatan lainnya. Pada fase tertentu dalam depresi ekstrim, seorang melankolis bahkan dapat merasa bahwa hidup sudah tidak ada artinya lagi. Fase ini bisa memunculkan keinginan untuk mengakhiri hidup atau bunuh diri. Oke, mungkin itu saja dari saya. Untuk kurang lebihnya terima kasih dan don't forget to follow me on social media.